komika bintang Emon, ya kan? Dia bikin video yang sukses bikin heboh dan kemudian dia juga trending gitu. Dia mengkritik dengan video yang ya mungkin menyentil dengan lawakan gitu. Bang Novel tahu video itu? Komika bintang Emon, ya kan? Dia bikin video yang sukses bikin heboh dan kemudian dia juga trending gitu. Dia mengkritik dengan video yang ya mungkin menyentil dengan lawakan gitu. Bang Novel tahu video itu? Iya, saya tahu. Dari mentionan atau dari? Ada beberapa kawan yang ngirim ke saya. Saya melihat dari videonya bintang Emon, nampak sekali dia itu adalah anak muda yang cerdas, yang kritis dan berani. Dan itu penting menjadi karakter anak muda. Karena kita tentu berharap negara kita ke depan menjadi baik. Dan itu tergantung kepada anak mudanya tentunya. Dan seringkali pelaku-pelaku kejahatan atau koruptor, kalau saya bicara soal korupsi, berani karena orang-orang atau masyarakat itu tidak berani atau tidak kritis. Hal ini yang membuat mereka asik kemudian bisa merampok harta negara dengan semaunya sendiri. Dan yang rugi siapa? Pasti masyarakat, pasti kita semua. Oleh karena itu, saya melihat yang dilakukan oleh bintang Emon itu suatu hal yang baik, positif. Soal belakangan kemudian diserang ya. Diserang, iya. Saya melihat beginilah, ketika diserang, ya kita memang mesti paham bahwa berbuat baik itu selalu saja ada musuhnya gitu. Iya. Pahamilah bahwa kalau kita berbuat baik itu kita pasti untung. Untungnya apa? Setidak-tidaknya Allah memberikan kebaikan buat kita. Atau setidak-tidaknya kita sedang mendidik karakter kita untuk menjadi orang yang kuat, orang yang matang, orang yang berani, dan banyak hal lain yang akan kita dapat kalau kita dalam berbuat baik mendapatkan sedikit kesusahan atau apapun. Bukankah pendidikan itu pendidikan yang berat, pendidikan yang baik? Dan saya yakin orang yang mendapat pendidikan seperti itu dan sukses mendapat pendidikannya, sukses merubah karakternya menjadi baik, saatnya nanti dia pasti jadi orang sukses. Ini berlaku buat semua orang. Nah, itu kan kemarin sempat heboh siapa gitu loh yang melakukan intimidasi atau serangan itu. Menurut Bang Novel, apakah bagian dari kelompok itu? Memang sulit ya, sulit untuk bisa melakukan pengecekan itu. Kalaupun dilakukan pencarian bisa, dan perlu effort yang besar untuk bisa mencari benar pelakunya. Tapi bukankah sekarang juga lagi musim adanya demo bayaran, buzzer yang dibayar, buzzer RP. Hal begitu yang memang membuat kita kemudian berpikir, wah ini dugaan kita mesti yang seperti itu. Tapi terlepas dari itu, kita nggak pedulilah orang mau melakukan apapun, buzzer bayaran atau kemudian demo bayaran. Kalau begitu, tinggal kita perbaiki diri saja. Kalau mau berbuat baik, kuatkan diri kita. Jangan terlalu tipis telinga. Dan yakinilah bahwa kalau kita berbuat baik dihina, tidak akan jadi jelek. Sama juga ketika kita berbuat baik dipuji orang juga nggak jadi mulia. Jadi udah berbuat aja. Dengan begitu kita jadi nyaman. Kita nggak pusing dengan situasi. Nah tadi kan Bang Novel kan bilang akan terus berjuang, akan terus menyuarakan, mencari keadilan gitu istilahnya ya. Nah dari Bang Novel sendiri apakah sempat mengalami ya intimidasi atau serangan gitu? Nggak? Di dalam oh iya banyak, diantaranya begini, saya itu diolok-olok banyak. Iya. Salah satu ngolok-oloknya itu dulu tahun 2012 saya pernah dikriminalisasi dengan kasus seolah-olah saya dulu pernah berbuat kejahatan ketika menjadi polisi. Dan kemudian di 2015 saya meminta kepada ombudsman, saya melapor kepada ombudsman untuk diperiksa. Harusnya masalah itu sudah selesai. Karena apa? Ombudsman menemukan bahwa bukti-bukti yang digunakan untuk menjerat saya itu adalah manipulasi dan rekayasa. Itu jelas. Tapi sekarang lihat, setiap saya melakukan hal apapun adalah demo itu.
Ada demo itu. Masih terus aja ya? Dan dikonfirmasi oleh media, demo itu bayaran. Artinya ada kelompok tertentu yang rela mengeluarkan sejumlah uang untuk mengolok-olok, melakukan serangan-serangan. Dan tentunya dia punya kepentingan dong, nggak mungkin nggak punya kepentingan melakukan itu. Kalau keluarga Bang Novel sendiri gimana Bang? Ya jelas semuanya selalu belajar, selalu meningkatkan diri. Awal-awal mungkin tentunya merasa sulit, merasa berat, tapi setelah sekian lama situasi itu kan semakin dipahami dan justru menguntungkan. Kenapa? Ketika kita sedang sulit, tentunya kita akan banyak berdoa, kita lebih banyak ingat kepada Tuhan kita. Tapi justru kalau ketika kita senang, kita merasa enak, kita lalai. Jadi semuanya ada untungnya lah. Nah ini kan ada istilahnya ada perubahan fisik ya di Bang Novel gitu. Gimana kegiatan sehari-hari Bang Novel? Maksudnya apakah ya pasti terganggu ya? Kan pasti tidak seperti dulu lagi gitu kan. Nah gimana aktivitas sehari-hari Bang Novel? Aktivitas sehari-hari ya saya mesti harus bisa menyesuaikan diri dengan keterbatasan penglihatan, baik terkait dengan pekerjaan maupun dengan aktivitas sehari-hari lainnya. Kadang-kala gini, kalau saya lagi jalan bertemu dengan teman yang nggak ngerti, dikirain saya mata kanan saya bisa lihat normal, dia merasa wah Novel sombong kali, nggak nyapa, padahal saya nggak lihat mukanya. Tapi lama-lama orang mengerti ya, dan bagi saya saya mesti harus bisa sabar dengan situasi itu dan menyenangkan diri saya, membahagiakan diri saya. Yang dengan begitu, semoga saya bisa tetap semangat, tetap berbuat di kesempatan dan waktu yang masih dimiliki. Sekarang ini sejauh apa sih Bang Novel bisa melihat misalnya dari jarak seberapa gitu, jelas saya gitu? Itu penglihatan tergantung dari beberapa keadaan. Yang pertama, karena di kornea saya itu ada pembuluh darah masuk, yang harusnya kornea itu area bening ya, jaringan bening yang nggak ada apa-apa, bisa melihat jelas. Ketika fisik saya agak sedikit lelah, itu penglihatan berkurang. Terus yang kedua, ketika mata saya semakin agak kering, maka penglihatan berkurang. Yang ketiga, ketika ada cahaya yang agak silau sedikit gitu ya, itu membuat saya menjadi sulit melihat. Nah itu faktor-faktornya. Tapi kalau tidak, saya lihat ke ujung bisa. Cuman mengenali ujung itu siapa saya nggak tahu. Oh, jadi nggak jelas lihat gitu ya? Jam itu angkanya saya nggak nampak sekalipun yang besar. Tapi kalau saya tetes mata sebentar, nggak basah, kelihatan. Tapi beberapa lama dia akan nggak terlalu jelas lagi. Jadi tergantung banyak faktor ya yang mempengaruhi. Karena yang problematikanya banyak. Mata kanan saya ini karena luka di bagian kornea dan selaput di depannya sobek sebagian besar. Kemudian kornea yang luka ini direspon dengan badan menumbuhkan pembuluh darah di dalam kornea. Ini yang halangan penglihatan yang pertama. Yang kedua, selaput yang sobek itu tumbuh. Tapi tubuhnya bergelombang, harusnya kan nggak bergelombang seperti lurus gitu, seperti kaca gitu. Jadi melihat bisa. Karena bergelombang, jadi penglihatannya menjadi bermasalah. Yang ketiga, selaput ini ada percak-percak putihnya, yang itu terjadi karena serangan bahan kimia. Dan itu yang membuat penglihatan saya menjadi lebih rabun. Jadi 3 faktor itu yang mempengaruhi penglihatan kanan saya. Oke. Nah sekarang ini Bang Novel kan masih aktif ya di KPK berarti ya? Masih penyidik berarti atau? Saya masih penyidik. Cuman nah itu gimana tuh? Hal yang terkait dengan membaca, saya harus siasati bagaimana caranya bisa dilakukan. Nah itu gimana? Saya membaca kalau nggak banyak bisa. Tapi kalau banyak tentunya sulit karena contohnya begini. Saya tuh kalau pergi-pergi selalu membawa senjata andalan penyidik. Nah, coba lihat Bang Novel. Oh, jadi ditempel gitu nih kayak. Kalau baca saya baca gini. Kalau harus gitu. Baca, tapi kan membaca banyak-banyak repot juga kalau pakai begini. Iyalah. Nah, tapi saya juga masih berharap lah ke depan semoga Allah dengan mukjizat yang akan diberikan bisa membuat saya bisa melihat dengan lebih baik. Mimpinya jadi kenyataan.
Amin, insya Allah. Dan saya selalu optimis lah, karena Allah pasti memberikan yang terbaik. Nah, nih mungkin pertanyaan yang agak ringan nih. Bang Novel kan banyak kerjaan ya, mengawal kasus, kemudian juga pekerjaan di KPK. Pasti pernah stres dong, pasti pernah pusing. Nah itu kalau kayak gitu, Bang Novel biasanya ngapain? Kalau misalnya penat gitu. Dulu, ini saya bicara dulu. Kalau bicara sekarang ini kan, saya telah mengalami banyak keadaan-keadaan yang hampir serupa, walaupun nggak separah ini ya. Dulu saya pernah ketika pertama kali memilih untuk berjuang untuk kepentingan orang banyak. Saya masih sebagai anggota Polri ya. Ketika lawannya banyak, yang musuhi banyak, saya pernah sampai ke rumah tidur, saya terlungkup, saya pikir, saya mau terusin apa enggak ya? Saya mau terusin membela kepentingan orang dengan akan gesekan dengan sana sini atau betul-betul mendapatkan serangan balik, kesulitan atau tidak. Tapi setelah saya pikir-pikir, bukankah saya hidup juga berbatas waktu? Saya tidak tahu hidup sampai kapan. Kalau hidup saya ternyata sampai besok,